Halo, Halo semuanya, kami dari Mandor Kuat. Sekarang kami lagi magang di UPT Pelatihan Pertanian Jawa Timur. jadi di UPT Pelatihan Pertanian ini memiliki dua dasar hukum, yaitu yang pertama adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian. Dan yang kedua adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2018 tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bab 8 pasal 30. UPT Pelatihan Pertanian sendiri memiliki tugas pokok yang telah diatur oleh Pergub Jatim Nomor 61 Tahun 2018, di mana UPT ini memiliki tugas teknis dari dinas, yang dimana melakukan pelatihan, bimbingan, konsultasi, serta penelitian kajian untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam pertanian, serta tugas lainnya yaitu adalah ketatausahaan dan juga pelayanan masyarakat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai struktur organisasi yang ada di UPT Pelatihan Pertanian Jawa Timur, di mana struktur organisasi ini memiliki beberapa subbagian yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas agar fungsi pokok UPT Pelatihan Pertanian Jawa Timur dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, di struktur organisasi UPT Pelatihan Jawa Timur, paling atas itu ada Kepala UPT Pelatihan Pertanian Jawa Timur, di mana Kepala UPT ini itu bertugas untuk mengawasi dan juga mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada di UPT Pelatihan Pertanian Jawa Timur. Kemudian ada Widya Suara, di mana Widya Suara ini bertugas bertanggung jawab dan memiliki hak dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, kemudian penjaminan mutu pelatihan yang ada di instansi pemerintah. Kemudian ada sebagian tata usaha, di mana sebagian tata usaha ini itu bertugas untuk mengurus seluruh administrasi yang ada di UPT Pelatihan Pertanian Jawa Timur. Yang kedua ada seksi pelatihan, di mana seksi pelatihan ini bertugas dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pelatihan. Tugasnya meliputi perancangan rencana, perancangan materi dan bahan ajar, serta penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan selama kegiatan. Yang ketiga ada seksi pengembangan pelatihan yang berfokus pada peningkatan kualitas serta pengembangan program pelatihan. Tugasnya meliputi merancang dan mengembangkan kurikulum pelatihan serta metode pelatihan, melakukan kajian serta penelitian bidang pertanian, dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan. Di UPT Pelatihan Pertanian Jawa Timur memiliki lahan yang cukup luas loh. Mulai dari gedung inti, ruang pertemuan, ruang makan, musola, mes, dan juga lahan terbuka. Fasilitas yang lain yaitu ada ruangan pengolahan pasca panen, ruangan orkestra, dan ruang dapur. Nah, di UPT Pelatihan Pertanian Jawa Timur untuk mesnya sendiri itu digunakan untuk para peserta pelatihan. Kemudian untuk lahan terbuka yang ada di sini itu digunakan untuk sebagai media edukasi atau pembelajaran bagi para peserta pelatihan yang nantinya akan melakukan pelatihan di UPT Pelatihan Pertanian Jawa Timur. Halo, saya Maria Yulita. Kebetulan saya ada di UPT Pelatihan Pertanian. Pada saat ini kami membimbing Gilang dan Nina dari UPN Veteran Surabaya di seksi pelatihan. Jadi mereka melakukan evaluasi tentang jelita yang ada di UPT Pelatihan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Della Nifsita Siska. Saat ini saya bekerja di seksi pelatihan UPT Pelatihan Pertanian Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya membimbing adik saya yang bernama Umam. Terima kasih. Halo, nama saya Taufik Mansur. Saya di sini sebagai Kepala Seksi Pengembangan Pelatihan. Di sini saya sebagai pembimbingnya Mbak Iji. Oke, terima kasih. Halo, saya Puspa Widya Iswara dari Seksi Pengembangan Pelatihan. Saat ini saya membimbing Melinda dan juga Keisha. Nah,
Di sini kami turut andil dalam 2 seksi, yaitu Seksi pelatihan pertanian dan seksi pengembangan pelatihan. Nah, sebenarnya UPT Pelatihan Pertanian ini merupakan tempat yang cocok untuk siapapun yang ingin belajar pertanian dari hulu hingga ke hilir. Bukan pelatihan sembarangan. Di sini pelatihannya disusun berdasarkan kurikulum yang lengkap. Ada kurikulum dasar, kurikulum inti, dan kurikulum penunjang. Jadi benar-benar terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan. Dan itu yang membedakan pelatihan di UPT Pelatihan Pertanian dengan penyuluhan yang lainnya. Salah satu hal yang keren lagi ada apa nih, Dem? Nah, salah satu hal yang keren dari UPT ini adalah pelatihannya tuh disesuaikan sama kebutuhan petani. Jadi beneran relevan sama kondisi yang ada di lapangan. Jadi, kami, staf, dan juga panitia pelatihan pertanian itu tuh benar-benar turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi dan menganalisis kebutuhan apa yang diperlukan petani saat ini dan akan dijadikan sebagai bahan ajar edukasi atau kurikulum tertentu. Alurnya juga jelas banget, ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-pelatihan, buat persiapan, mulai dari nyusun kurikulum sampai seleksi peserta. Yang kedua, ada teori plus praktik lapangan secara langsung. Dan yang ketiga ialah pasca pelatihan. Pasca pelatihan itu dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan, di mana para panitia pelatihan itu benar-benar membimbing dan juga memantau peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan dalam proyek yang telah mereka susun saat pelatihan. Jadi, mereka didampingi dan juga tetap aktif dalam grup pelatihan selama pasca 6 bulan pelatihan. Oh iya, proses nyiapin pelatihannya tuh butuh waktu 1 tahun penuh loh. Mulai dari nyusun materi, nyari mentor, sampai siapin segala fasilitas yang dibutuhkan. Nah, 16 kurikulum itu yaitu dibentuk menjadi 16 pelatihan. Dari ke-16 pelatihan tersebut, proses pembuatan kurikulum itu benar-benar dilalui dalam waktu 1 tahun. Jadi, kalau misalnya kalian mau belajar untuk melakukan pertanian dari hulu hingga ke hilir, jangan lupa untuk datang ke UPT Pelatihan Pertanian Jawa Timur. Pengembangan pelatihan dibagi menjadi 2 fokus. Yang pertama, fokus di lahan, dan yang kedua, fokus di pengolahan. Nah, kalau kami berdua, fokus utamanya di lahan, mulai dari persiapan lahan hingga panen. Jadi di sini di UPT Pelatihan Pertanian Jawa Timur itu menanam beberapa komoditas tanaman, mulai dari greenhouse melon, Labu madu, greenhouse anggrek. bawang merah dan jagung, Tapi yang bikin tempat ini spesial adalah semuanya bersifat non-profit. Artinya, tujuan utama dari pengelolaan lahan ini lebih ke arah edukasi dan pemberdayaan. Jadi untuk peserta pelatihan yang ada di UPT Pelatihan Pertanian Jawa Timur ini bisa melakukan observasi atau pengamatan secara langsung sesuai dengan topik dari pelatihan yang akan diadakan nanti. Nah, untuk fokus kedua pada pengembangan pelatihan pertanian yaitu ada di pengolahan pasca panen. Di mana pengolahan pasca panen ini bertujuan untuk mengolah seluruh hasil panen yang ada di UPT Pelatihan Pertanian, di mana komoditas-komoditas yang ada itu akan diolah dan juga akan diuji. Contohnya seperti komoditas rosella, elang, dan labu madu. Nah, untuk komoditas rosella sendiri itu dapat diolah menjadi selai rosella, sirup rosella, ekstrak rosella, gami rosella, dan juga es krim rosella. Untuk telang itu dapat diolah menjadi teh telang yang akan dipadukan dengan daun mint. Kemudian untuk labu madu sendiri itu akan diolah menjadi tepung labu madu. Untuk proses pengolahannya berupa pengeringan di alat dehidrator, kemudian pemanasan dengan suhu tinggi dan penggusuran. Oh ya, untuk pengolahan sendiri kami itu di UPT Pelatihan Pertanian tidak menggunakan profit atau tidak dijual. Nah, kemudian pengolahan ini hanya digunakan untuk bahan edukasi atau media pembelajaran. Nah, selain budidaya menggunakan media tanam tanah, di UPT Pelatihan Pertanian juga mengembangkan sistem budidaya hidroponik. Nah, pada sistem hidroponik ada beberapa jenis. Yang pertama ada DFT. Nah, pada sistem DFT itu ada yang menggunakan energi panel surya dan juga energi dari listrik. Kemudian ada jenis dari NFT, nah itu menggunakan energi dari listrik. Dan yang ketiga ada hidroponik tetes yang menggunakan sistem dari energi panel surya. Nah, untuk sistem tetes ini di UPT Pertanian Jawa Timur menggunakan sistem IoT yang bisa diakses dengan ponsel masing-masing. Di UPT Pelatihan Pertanian Jawa Timur juga mendukung program SDGs. Salah satunya yaitu SDGs nomor 2, Zero Hunger. Nah, salah satu penerapan dari SDGs nomor 2 ini yaitu peningkatan dari produktivitas tanaman yang ada di lahan produksi ini. Dan ini juga berpengaruh dari penerapan pelatihan yang ada di UPT. Nah, penerapan pelatihan ini juga mendukung program SDGs poin 4 yaitu Quality Education, yang dimana
pelatihan itu dapat meningkatkan sumber daya manusia, terutama petani, dalam mengembangkan Indonesia. Nah, gimana nih? Kalian udah gak kepo lagi kan tentang UPT? Sekian penjelasan dari kami. Mandor kuat. Dan ini Cerita kami.